kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Modul 1.4 penerapan budaya positif. Jadi saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tetapi berbagi ilmu tentang apa sih penerapan budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita ice breaking dulu. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Ya, permainannya seperti ini. Kalau silakan Bapak Ibu mengikuti instruksi. Kalau saya mengatakan kalimat, guru berkata, ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti instruksi saya. Kalau saya mengatakan kalimat, guru berkata, ya. Bapak Ibu silakan berdiri. Berarti Bapak Ibu kurang konsentrasi. Instruksinya Pak, kalau ada kata guru berkata, ya. Bapak Ibu guru berkata, silahkan berdiri. Guru berkata, silahkan angkat tangan kanannya. Silahkan turunkan tangan kanannya. Silahkan angkat tangan kirinya. Guru berkata, silahkan angkat tangan kirinya. Bapak Ibu kalau sudah capek silahkan turunkan tangannya. Oh, konsentrasi semua ya. Bapak Ibu silahkan diturunkan tangannya. Guru berkata, silahkan diturunkan tangannya. Bapak Ibu, silahkan dipegang alisnya, memakai tangan kanan. Guru berkata, silahkan dipegang alisnya, memakai tangan kanan. Silahkan turunkan tangannya. Guru berkata, silahkan diturunkan tangannya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, silahkan duduk. Tidak ada guru berkata. Makanya konsentrasi. Konsentrasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan duduk. Guru berkata, Bapak Ibu silahkan duduk. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini materi saya adalah diseminasi budaya positif. Bapak Ibu ada yang tahu apakah makna budaya positif? Ya, silakan Pak Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Reza Rizky. Ya. Teman-teman biasa mengenal saya Reza. Baik, maksud dari makna budaya positif ini adalah menurut saya kita bagaimana caranya kita harus selalu memberikan hal-hal yang bersifat positif. Contoh misalnya 3S di sekolah kita. Ketika ada 3S kita salam, senyum, dan sapa. Jadi kan itu kita harus menebar salam kita, harus menebarkan senyum kita, menebarkan dan sapa kita. Nah, itu yang saya anggap itu adalah sebagai budaya positif yang tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Reja. Tepuk tangan dulu untuk Pak Reja. Ada lagi Bapak Ibu makna dari budaya positif ya, silakan Ibu Hartini. Budaya positif, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya budaya positif adalah suatu tradisi, bukan tradisi ya, suatu kebiasaan
yang pada dasarnya diakui oleh masyarakat, dan biasanya karya budaya positif berarti bersifat positif. Nah, ini yang perlu dilestarikan. Salah satu budaya positif nanti yang diberikan kepada anak-anak, motivasi untuk bagaimana kita harus berpikir positif. Karena kalau negatif, apapun itu dalam waktu 5 menit kita bisa mencari kekurangan dari orang-orang kita. Tapi bagaimana kita selalu melihat hal yang kita lakukan itu apa hikmahnya ke arah yang lebih positif, sehingga bisa mengarahkan anak-anak untuk lebih berbuat baik. Kalau kita melakukan sesuatu apapun itu, meskipun kita berbuat baik, kalau kebiasaan kita menilainya dari negatif, karena kita tidak tahu orang menilai kita dari segi mana, sehingga marilah kita berusaha untuk berpikiran positif. Oke, terima kasih banyak Ibu Hartini, tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Lanjut, Bapak Ibu, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah ini? Kira-kira apa saja Bapak Ibu? Ayo silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Haja Mister. Terima kasih Ibu kesempatannya. Kalau pertanyaannya adalah apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di lingkungan sekolah kita pada SMA Negeri 11 Samarinda. Yang pertama, budaya yang sangat sering kita lakukan dari zaman dahulu kala, sejak kita juga masih SD, SMP, SMA sampai saat ini kita jadi guru. Yang pertama adalah adanya tadi 3S yang bisa pada di SMA 11, semua siswa yang sebelum masuk ke kelas, awalnya mereka masuk di gerbang, itu sudah disambut oleh Bapak Ibu guru yang sudah berdiri di depan pos satpam. Semua siswa diterapkan untuk melakukan 3S. Kemudian yang berikutnya kedua, selain 3S, budaya yang sangat positif adalah siswa dibiasakan untuk memposisikan dirinya apabila makan dan minum dengan botol atau plastik yang berasal dari kantin, mereka akan membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi hanya ada 2 contoh untuk sementara ini yang betul-betul diterapkan di SMA Negeri 11. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Haja Mister ya, bagus sekali yang sudah kita terapkan di sekolah ya. Lanjut, saya persilahkan dulu ke Ibu Ferry. Terima kasih atas kesempatannya. Contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan, salah satu diantaranya yaitu pagi sebelum kita memulai pelajaran, kita agarnya literasi disesuaikan dengan apa yang kita misalkan. Kalau yang agama Islam membaca Al-Quran, bagi yang non-Islam mungkin membaca kitabnya, bagi yang berhalangan bisa membaca buku bacaan atau literasi yang lain. Yang kedua yaitu kita menerapkan sholat berjamaah pada waktunya, khususnya sholat zuhur dan sholat asar sebelum kita meninggalkan sekolahan. Yang berikutnya yaitu kepada siswa antara kelas 10, 11, dan 12 saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi, sehingga diharapkan tidak adanya pembulingan ataupun terjadi pertengkaran atau perundungan di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ferry, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi di sini apa sih budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini yang diharapkan, di mana di dalam sekolah itu adanya rasa hormat dan bertanggung jawab, sehingga adanya suasana positif yang ada di sekolah, ada suasana nyaman, tentram, dan damai antara semua komunitas sekolah. Contoh-contoh yang bisa diterapkan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu adalah adanya budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Terus adanya budaya literasi sebelum pembelajaran, atau berdoa dulu sebelum pembelajaran, atau membuang sampah pada tempatnya. Dan ada juga kegiatan kita yang sudah kita lakukan adalah melaksanakan sholat berjamaah, baik itu sholat zuhur ataupun sholat asar. Ya, oke. Baik sekali Bapak Ibu. Jadi seperti itu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Oke, lanjut. Adapun tujuan dari budaya positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita
agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ada kesadaran yang timbul dari dalam dirinya ya Bapak Ibu ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri sendiri atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi seperti itu, dengan adanya budaya positif ini, anak-anak lebih sadar lagi, ya, bukan menerapkan karena takut ditegur oleh gurunya, tetapi menerapkan karena ada rasa percaya diri atau rasa ingin melakukan karena kesadaran diri sendiri. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya lanjut Nak. Ya. Lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. Bapak Ibu, kita sambil lihat dulu apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi di sini ada rasa aman karena adanya terjamin kesehatannya, rumah dan makanan. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya. Jadi di sini kebutuhan kita adalah ingin disayangi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan. Ya. Kita bisa lihat di sini apa sih kebutuhan penguasaan ini? Keinginan untuk dianggap berharga. Ini biasanya kita jumpai pada siswa-siswa yang sudah mempunyai keahlian, ya. Jadi di sini dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi yang diakui dan dihormati. Ya, ini biasanya ingin dihargai untuk penguasaan ya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ya. Kalau kebutuhan kebebasan ini akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia merasa ingin bebas, ya. Dia ingin mencoba-coba, biasanya seperti ini dalam kasus anak kita, ingin mencoba-coba bagaimana sih kalau melakukan seperti ini, atau biasanya dia tidak bergantung pada orang lain. Biasanya kalau untuk kebutuhan kebebasan. Lanjut yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ya. Kesenangan ini berarti rasa senang. Ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di sini mereka mampu mengapresiasikan dirinya sendiri. Apakah dia tertawa, apakah dia dalam rangka bermain atau sebagainya. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Di sini ada kasus, ya kita lihat dulu ya. Kita lihat Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Rani, gurunya. Ya. Pada Ibu Rani, gurunya. Ya. Jadi ini ekspresinya Bu, ya. Ya. Ekspresinya si Dinda. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Dinda ini sebenarnya curhat kepada orang tuanya, ya. Ya. Curhat kepada orang tuanya tentang sikap dari Ibu Rani. Jadi kita lihat
kira-kira kebutuhan apa yang akan terpenuhi dari Dinda ini? Kalau yang pertama kita lihat, ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Oh, kasih sayang ya. Ada yang lain? Kebebasan. Ya, Pak Topik kebebasan, Ibu Dia kasih sayang. Kebutuhan Bu. Ya, kebutuhan apa Pak? Ada 5 tadi kebutuhan. Pertanyaan 5 itu ya? Kebebasan, Kebebasan, penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kasih sayang. kasih sayang ya. Ya. Kita lanjut dulu, jangan dibuka dulu jawabannya. Ya. Ya. Apa sih jangan ikut sama aku? Ya. Lanjut Bapak Ibu, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Perhatian, perhatian. Ya, perhatian berarti kasih sayang ya. Kasih Oke. sayang. Siap. Kasih sayang Ibu. Bukan kasih situ. Ya. Lanjut. Jadi nomor 1 tadi apa? Kasih sayang. Kasih sayang sama kebebasan. Pak Topik kayaknya tadi kebebasan. Kalau yang kedua kasih sayang. Ya. Lanjut ke yang ketiga. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Penguasaan. Kekuasaan. Penguasaan. Ya. Tidak ada. Penguasaan. Tidak ada kejenuhan ibu. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang. Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan ya, ada kebebasan, ada penguasaan. Ibu Fatma kebebasan ya. Lihat penguasaan. Aku kan mau berdiri, bebas berarti. Oke. Nanti ya surprise dulu Bapak Ibu. Kita lihat nanti. Apa hadiahnya? Ya. Dapatkan hadiah Ini motivasi dari Ini motivasi dari dalam. Iya loh, bukannya dari luar. Nanti hadiahnya bubur usul aja. Ketika proses belajar memang nanti. Ya, lanjut. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Bertahan hidup Bu. Bertahan hidup. Coba dibuka lagi. Penguasaan, kasih sayang, Kesenangan. Kesenangan. kesenangan, Penguasaan. penguasaan. Aku kasih sayang dan rasa ingin diterima. Hidup untuk jaga berharga. Penguasaan. Penguasaan ya. 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 Oke. Ada penguasaan, ada Kasih sayang dan rasa ingin diterima di mana-mana. kasih sayang dan rasa ingin diterima di mana-mana katanya pengertiannya. Oke, kita lihat Dindang ya. Kita lihat ya. Salah nomor terakhir. Jawaban Dinda, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Itu kan kegemaran dia, berarti terpacu ke kesenangan. Ya, oke, sip. Salah aku Ya. dia. Salah. Aku salah. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita kan Belajar. sambil belajar ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ya, ingin dipuji, ingin diperhatikan, berarti kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, sama semua ya tadi ya. Lanjut, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, berarti ini dia ingin ada kebebasan. Ya. Lanjut, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, ya. Padahal sebenarnya dia ingin dihargai dengan gambarnya, ya. Jadi ini adalah penguasaan, kompetensinya dia, ya. Keahliannya dia. Oke, lanjut. Ya. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi eksteristik dan ada motivasi intrinsik.
Kalau motivasi ekstristik berarti motivasi dari luar. Ya. Jadi prosesnya itu tidak bertahan lama atau dalam jangka pendek. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Jadi dia melaksanakan peraturan karena menghindari hukuman. Ya. Biasanya itu adalah motivasi ekstristik. Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Biasanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Melaksanakan ini ada motivasinya karena ingin mendapat imbalan atau ingin mendapatkan mungkin pujian dari gurunya. Ya. Jadi itu adalah motivasi ekstristik. Jadi ini ekstristik. Ya, maaf, terima kasih Pak Reja. Ya. Ini motivasi dari luar. Artinya jangka pendek. Ya. Kalau motivasi dari dalam, yaitu motivasi intristik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini yang paling bagus diterapkan. Kalau ya, tapi kita lihat kembali kondisi di lapangan ya. Ya. Jadi paling bagus diterapkan adalah motivasi dalam diri sendiri. Artinya anak-anak ini ada kesadaran tersendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Oke, lanjut Nak. Ya. Kita lanjut, apa sih itu hukuman, konsekuensi, restitusi? Ya, mohon maaf agak kabur kayaknya Bapak Ibu ya. Tapi saya masih lihat tuh. Alhamdulillah. Jadi di sini Mudah. ada hukuman. Kalau hukuman itu bagaimana sih? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, spontanitas. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik, ya. Ya. Terus kalau konsekuensi, di sini konsekuensi ini adalah terencana. Biasanya ada disepakati oleh gurunya dengan muridnya. Ya, mungkin kalau guru BK paham banget ya, Ibu ya. Lanjut, murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor gurunya. Ya, jadi di sini kalau konsekuensi ini dimonitor oleh gurunya. Jadi ada tanggung jawab yang harus dilakukan karena melanggar suatu peraturan. Jadi bedanya kalau hukuman itu secara spontanitas, ya, dan tidak berhubungan dengan apa yang dilakukannya. Kalau restitusi ini yang diharapkan bisa diterapkan di sekolah, diharapkan. Tapi tergantung lagi dari kondisi di lapangan ya Bapak Ibu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana mencari solusinya. Terus yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bagaimana kita mungkin berkolaborasi dengan guru PK, wali kelas, dan orang tua supaya ini kita capek ini, kita bisa atau siswa dapat mencari solusinya sendiri. Ya, jadi itu yang paling diharapkan. Dan kadang-kadang di lapangan itu kita bingung membedakan hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau untuk kita sambil cek dulu ya, apakah sesuai dengan apa yang saya katakan. Bapak Ibu silahkan lanjut Nak. Ini baru kabur. Ini kabur ya, ya. Jadi saya baca aja bagian atasnya. Ini Ya. mungkin karena pengaruh ini juga Bapak Ibu. Jadi kalau menurut yang sudah diterapkan di sekolah juga, kalau hukuman itu katanya identitas gagal. Kenapa? Karena kadang-kadang anak merasa tersakiti, ya. Dan dalam jangka waktu yang pendek saja untuk hukuman ini, ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kembali lagi, hukuman ini kadang-kadang spontanitas kita lakukan jika kondisi tidak memungkinkan, ya. Tapi diharapkan bagaimana caranya supaya kita menghindari hukuman. Terus kalau dikatakan identitas berhasil atau sukses, yang paling dianukan adalah sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Kalau kita mampu menerapkan sanksi atau konsekuensi ya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mampu menerapkan restitusi. Ya. Oke lanjut. Kita restitusi terus ya. Apa? Restitusi?
restitusi. Shopee itu nah yang ada di Shopee. Lanjut. Ya. Ya. Nah, Ya. nah. Oke. Ya. Nanti diperbesar ya. Sebentar dulu nak. Ada ya. Bapak Ibu, setelah membaca bagan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, maka isilah bagan di bawah ini. Ya, nanti sambil disebutkan aja ya Bapak Ibu ya. Soalnya nggak ada tugas. Ya, ini untuk diskusi aja. Ya. Bukan tugas. Kita saling sharing aja Bapak Ibu pendapat. Kira-kira bila seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan di kolom sisi kiri, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya. Karena kecil kita perbesar dulu. Potong lah. Ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Banget ini. Saya bacakan ya, langsung kita jawab aja nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya betul, hukuman. Karena tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan. Akselerasi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya, karena tidak ada kaitannya. Ya. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Kenapa kira-kira konsekuensi Bapak Ibu? Akibat dari perbuatannya. Ya, betul. Dan ya, jadi akibat, maaf ya Ibu, artinya saya potong. Jadi di sini akibat atau dampak dari perbuatannya artinya dia memperlihatkan tanggung jawabnya karena telah melakukan kesalahan. Ya, betul. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, betul. Menggunakan kertas tugas, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena ingin memperlihatkan tanggung jawabnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sudah sangat terlihat. Hukuman, ya. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki. Masih ada kalimatnya Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi Bu. Hukuman atau konsekuensi? Sekolah Bu. Karena aturan sekolah sudah tertulis tidak boleh menggunakan sepatu warna hitam. Nanti anak tersebut Hukuman. Kalau sekolah marah. Hukuman ini hukuman. Kita mau belajar nih. Ya, Beda bagus ya, pendapat. beda pendapat Pak, Ya. silakan. Kita kan di sini berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar ya. Ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti nggak ada sepatu begini. Ya pada warnanya putih. Sehingga melanggar kan, tapi nggak ada tertulis sanksi bahwa dia harus telanjang kaki. Ya betul Ibu Bega ya. Jadi ini adalah hukuman karena tidak ada kaitannya di dalam peraturan sekolah. Ini kan secara spontanitas diberikan ya. Oke. Saya Alhamdulillah sudah belajar Ibu. Saya buat. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, pernah saya lakukan ini Bapak Ibu. Bisa juga jadi konsekuensi Bu. Kenapa Jadi Bapak? kenapa saya bilang ada konsekuensi? Pasti ada kesepakatan di dalam kelas. Kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, silakan Anda berdiri di depan kelas. Tapi biasanya satu arah. ya, ini adalah satu arah, tapi bagus ya Bapak ya. Iya. Jadi ini karena Bisa satu arah, digunakan jadi tadi konsekuensi. sudah dijelaskan ciri-cirinya. Ya, karena ini satu arah berarti ini adalah hukuman, ya. Tapi Oke. bisa dijadikan konsekuensi Bisa jadi. kalau memang itu sudah Kesepakatan. Kalau memang sudah Ya, kesepakatan betul.
Karena saya pernah mengalami itu, Bu. Iya. Kenapa saya melakukan Tapi seperti itu? kalau di dalam kelas biasanya jarang-jarang ada kesepakatan seperti ini. Ya. Karena takut ada Pembulian. pembulian, ya betul sekali Ibu. Ya, mungkin waktu di zaman saya memang tidak zaman seperti ini. Iya, kan, Bu, saya ya. juga pernah Pasti seperti sudah itu. lanjut. Dia paling bucin memang sebelum masuk kita kok. lahir Bapak. Dia paling bucin memang dulu. Siapa suruh lahir dulu Kalau Wisnu nggak ada ya, aman ya. Aman katanya. Lanjut, Bu. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ia menunjukkan tanggung jawabnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya. Masih banyak ya? Iya. Siapa yang buat? Nunggu kita suruh makan. Kemarin disuruh 100 nomor bupati. Ya, anu aja Bu, suruh dari ujung Bu. Yang langsung, yang kalimat Iya. kata Iya, boleh. Siapa Silakan Ibu Hartini duduk di bangku. duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan Bermain oleh guru piket. bukan guru piket karena Mencederai teman saat bermain di lapangan. hukuman. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Dan ajar dari sana dulu nanti kan Ada Bu Eri. masa mana? Ya, kita persilahkan Ibu Fatma. Ini Bu, terlambat. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta 25. 15 tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk Membahas. ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi karena ini memperlihatkan atau menampakkan tanggung jawab. Bagus, lanjut. lari. Ya, Lari Pak. Pak Taufik, Bapak silakan lari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Ini anu karena tes terlambat kebugaran Pak. 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Ada satu arah. 2 kali karena terlambat. Terlambat kan dia satu arah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Hampir sama dengan ada soal tadi ya. Ya. Kalau tes kebugaran ini Bu berarti dia konsekuensi, tapi tidak tes kebugaran. hukuman. Lari juga, Bu, ya? Jadi apa Bapak Ibu hukumannya? Hukuman. Bapak Ibu, ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, betul, konsekuensi. Kenapa? PJOK kan di dalam ruangan kok, lagi teori. Karena PJOK ini memang mengharapkan harus keliling lapangan dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu sesuai dengan konsekuensinya. Jadi berhubungan. Jadi bedanya tadi di sini karena dia terlambat ke sekolah. Ya, jadi itu berarti hukuman. Karena ini pelajaran PJOK berarti ya disuruh keliling lapangan dulu. Berarti rutin. Sebagai pemanasan ya, ya. Pemanasan. Konsekuensinya sebagai pemanasan. Aman ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan saya tidak salah. Lanjut. Itu diedit ya, jangan lupa diedit Tapi ya. sebenarnya bagus itu memang proses pembelajaran kayak gini loh. Iya. Ada yang Harus hidup dia Bukan betul. kayak kuburan. Ini kan jadian loh. Kita memang balik. Kita memang cocoknya jadi siswa. Kita lihat dulu apa sih 5 posisi kontrol ini. Ya, yang pertama adalah penghukum. Ada kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang kelima adalah manajer. Ya. Itu nomor 3. Aku nomor 5 manajer. Dari Nomor 3 mantau aja. dulu. Kita lihat dulu apa sih 5 posisi kontrol ini. Kalau nomor 1 penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru ini. Ya kadang-kadang kita sebagai guru melakukan hukuman secara spontanitas. Ya. Tapi karena kita akan menerapkan budaya positif, jadi pelan-pelan kita ya menghindari yang namanya hukuman. Hukuman fisik, ya.
Oke, bagus. Lanjut nomor 2, membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi seperti ini, guru itu akan cenderung berceramah atau kata-katanya seperti ini. Nah, ibu kecewa dengan kamu karena sudah melakukan hal ini. Jadi otomatis ada rasa bersalah yang ditimbulkan oleh anak-anak karena sikap lembut oleh sang guru. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini berarti dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan. Tapi di sini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya kita bersahabat atau bisa berdiskusi dengan anak-anak. Tetapi sisi negatifnya kadang-kadang anak-anak bergantung. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah tidak dalam posisi teman itu, kata-katanya akan seperti ini atau kalimatnya akan seperti ini. Bu, masa kayak gini Bu? Masa ibu ndak mau bantu lagi? Ya, jadi kadang-kadang seperti itu kejadiannya di lapangan. Sering ya, betul. Jadi ada dua posisi teman ini, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Aku dikasih tahu guru desa, Bu. Lanjut, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Jadi mengawasi apakah itu biasanya, kalau biasa yang saya terapkan di pesantren saya, dia pakai sistem poin. Ya, kalau melakukan kesalahan ada namanya sistem poin. Jadi kesalahan apa yang dilakukan ada sudah terstruktur poin-poinnya. Ya. Mungkin juga pernah dilaksanakan di sini Bu ya. Iya. Pakai CCTV juga. Ya, sip, bagus. Karena ada evaluasinya. Karena zaman digitalisasi itu ya. Iya, betul. Pakai barcode, Pak. Ya, beliau pakai barcode bisa Pak. Lanjut yang kelima. Posisi yang kelima ini posisi yang sangat diharapkan Bapak Ibu, ya. Sangat diharapkan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba dan bisa menerapkan langsung di sekolah Bapak Ibu. Amin. Jadi di sini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya. Jadi bagaimana murid atas kesalahannya dia mampu menemukan solusinya, sehingga timbul kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi sangat diharapkan ini. Tapi mungkin jujur kalau saya masih berada kadang-kadang masih, tapi penghukum sudah pelan-pelan sudah saya hilangkan Bapak Ibu, karena saya sudah tahu dalam materi ini. Yang saya lakukan kadang-kadang teman dan kadang-kadang monitor dan sesekali adalah manajer. Kalau manajer ini biasa saya lakukan kadang-kadang ada pelibatan orang tua dengan guru BK. Lanjut, Bob. Lanjut nggak? Tadi sudah 5 posisi kontrol. Sekarang kita lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau peraturan berarti tertulis, Bu. Kalau keyakinan, kesepakatan yang bulat disepakati dalam satu arah. Peraturan tertulis boleh tidak. Peraturan satu arah. Keyakinan kan sama-sama bertanggung jawab dua arah. Peraturan bersifat memaksa. Peraturan bersifat memaksa. Nah, Kalau keyakinan bersifat kesepakatan. Ada terlibat guru dan siswa biasanya kan. Ada lagi? Ya, Ibu Fatma. Karena biasanya anak-anak kalau sudah menerapkan itu biasanya jagoannya adalah aturan ada untuk dilanggar. Ya, biasanya seperti itu ya. Saya tidak, itu DPR, Bu. Yang kita jumpai di lapangan Bapak Ibu ya. Tapi banyaknya DPR. Nah, kita masih bisa dibentuk. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Betul. Yang dikatakan Bapak Ibu, lanjut. Ya, menurut Anda, jadi sebelumnya,
Menurut Anda, mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Kira-kira mengapa Bapak Ibu ada peraturan menggunakan helm untuk pengendara motor? Keselamatan Bu. Ya, untuk keselamatan. Mengapa ada peraturan jaga jarak dan menggunakan masker saat pandemi? Ya. Ada jawabannya, Bu? Ya. Ya, di sini ada jawabannya, betul sekali Bapak Ibu. Ya. Bukankah jawabannya untuk keselamatan dan kesehatan? Ya, kira-kira Bapak Ibu, keselamatan dan kesehatan itu kira-kira apa itu? Kebutuhan hidup. Ya, kira-kira apa itu yang bisa kita simpulkan dari keselamatan dengan kesehatan? Nilai-nilai? Ya, nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi ini timbul dari motivasi dari dalam diri. Kalau peraturan kan, peraturannya menggunakan helm bagi pengendara motor supaya tidak ditilang. Ya kan biasanya seperti itu ya peraturannya. Tapi kalau nilai-nilai keyakinannya untuk keselamatan. Jadi ada tumbuh dari diri sendiri. Ya, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Jadi di sini bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ada bersifat abstrak ya, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak supaya mudah diingat siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya biasanya kalau membuat keyakinan kelas itu biasanya masalah-masalah yang timbul di dalam kelas. Dan selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau membuat keyakinan kelas harus ada keterlibatan antara guru dan siswa. Kalau untuk sekolah ya keterlibatan untuk semua komunitas yang ada di sekolah. Oke, lanjut Nak. Ya, ini salah satu penerapan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Jadi Siapa foto itu, Pak? foto saya sendiri Ibu. Jadi ini pembentukan keyakinan kelas ya, yang dilakukan oleh murid dan wali kelas ya. Jadi yang pertama ini saya meminta murid untuk menempelkan peraturan-peraturan yang mereka inginkan yang terjadi di dalam kelas ya. Terus yang kedua, membuat kalimat positifnya. Kadang-kadang ada kalimat negatif seperti ini kalau untuk peraturan. Jangan terlambat datang ke sekolah. Jadi kira-kira kalau dibuat dalam kalimat positif apa Bapak Ibu? Supaya lebih bagus. Mari datang tepat waktu. Lebih lagi supaya tidak ada kata merintah. Atau lebih singkat lagi, ya betul. Ya, jadi datang ke sekolah tepat waktu. Jadi diusahakan supaya mudah dipahami anak-anak dan mudah diterima anak-anak. Jadi dibuat setelah ada peraturan, dibuat kalimat negatifnya menjadi kalimat positifnya supaya mudah dimengerti. Setelah itu kita klasifikasikan. Kadang-kadang ada yang sama, ya kita klasifikasikan supaya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak. Kalau sudah ada yang sama berarti dihilangkan saja ya. Terus yang selanjutnya di sini ada kita membuat nilai-nilai kebajikan apa yang kita bisa terapkan dari peraturan-peraturan yang ada yang sudah dibuatkan kalimat positif. Terus yang terakhir menyepakati dengan anak-anak dengan menuliskan di sebelah sini ya. Karena dadakan kami langsung menuliskan dulu di papan tulis. Rencana nanti kami akan membuat di banner ya untuk keyakinan kelasnya. Jadi di sini ada kami menuliskan hasil dari keyakinan kelas dengan melibatkan wali kelas dan siswa. Jadi diharapkan dalam melibatkan pembentukan keyakinan kelas itu diharapkan tidak terlalu banyak ya. Bisa 3 sampai 7 saja supaya mudah diingat oleh siswa. Lanjut Nak. Yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Mohon maaf Bapak Ibu agak kabur sedikit ya. Tapi bukan kabur sedikit, kabur banyak ya. Ya.
Segitiga restitusi pernah saya terapkan juga ya Bapak Ibu ya di video saya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilitaskan keadaan, ya. Yang kedua adalah validasi tindakan kesalahan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Menstabilitaskan identitas atau keadaan bisa juga. Jadi di sini apa sih maksudnya kita menstabilkan identitas? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, dialog pertama kita ke anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Biasanya seperti ini, ya. Dan ini sudah saya jumpai di BK juga sudah diterapkan. Pertanyaan-pertanyaannya seperti ini atau kalimat-kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita motivasi dulu anak-anak supaya jujur. Atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa juga tergantung dari kondisi atau keadaan yang dilakukan anak-anak. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi anak-anak dipancing untuk jujur. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi dia tidak langsung menunjuk siapa yang salah ya Bapak Ibu ya. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimat ini memancing supaya anak-anak ini merasa tenang, ya, menstabilkan identitasnya supaya ada rasa jujurnya yang timbul. Lanjut nak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Biasanya kita lakukan seperti ini dengan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya kalau ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berkelahi. Jadi pertanyaannya seperti itu. Atau selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Jadi seperti itu biasanya kalimat-kalimat pertanyaan yang memancing anak-anak untuk tindakan yang salah. Ya. Lanjut nak. Ya di sini menanyakan keyakinan kelas. Setelah mengikuti tahap kedua, kita lihat kita semua memiliki motivasi internal. Berarti ini motivasi dari kesadaran kita ya. Ya. Di sini ini pentingnya tadi mengapa ada keyakinan kelas. Ya, di sini akan kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi poinnya di sini setelah menanyakan keyakinan kelas, anak-anak menyebutkan dari keyakinan kelas itu, dari kesalahan yang telah dilakukan. Kita meminta mereka, jadi posisi kita di sini adalah manajer. Kita meminta mereka untuk mencari solusi, ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, lanjut. Ini pernah saya lakukan skenario segitiga restitusi yang diperankan oleh guru dan siswa. Ya, lanjut. Dan di sini ada implementasi yang langsung dari kondisi siswa dan anak. Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ya, lanjut. Di sini ada kasus pertama, siswa tidak mengumpulkan tugas dan sering terlambat masuk kelas. Jadi saya memanggil langsung siswanya, siswa yang bermasalah, dan saya memposisikan diri di sini sebagai posisi manajer. Anak-anak bagaimana caranya mencari solusinya sendiri. Lanjut nak. Untuk kasus kedua di sini siswa yang sering tidak datang ke sekolah dengan langsung melibatkan orang tua siswa. Yang di sini kegiatannya di mana nih ya? Di ruang BK.
yang langsung melibatkan orang tua siswa. Dan ada di ruang waka itu. Iya, maaf Bu. Iya betul, di ruang waka. Ya, ibunya Safira betul. Lanjut. Thank you. Ya, sebentar. Kasus ketiga, siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugas dengan langsung melibatkan wali kelas, BK, dan orang tua. Jadi ini betul-betul pelibatan, ada wali kelasnya, ada orang tuanya, ada BK-nya, dan gurunya berarti saya ya Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran dalam pembelajaran matematika tingkat lanjut. Jadi siswanya kemarin tidak pernah masuk dalam pembelajaran matematika tingkat lanjut dan tidak mengumpulkan tugas. Jadi langsung ada ditangani oleh wali kelasnya juga. Ini memang jarang masuk tuh. Tuh. Jadi kita bagaimana caranya melakukan restitusi ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita jumpai di lapangan, kita kadang-kadang ya ada pernah sudah menerapkan kegiatan ini, restitusi ini, tapi tanpa kita sadari. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau dikatakan apakah segitiga restitusi ini efektif? Ya, ini adalah merupakan salah satu langkah. Ya Bapak Ibu ya, salah satu langkah yang bisa kita terapkan untuk menangani masalah siswa yang berpihak pada murid. Jadi merupakan salah satu langkah. Kalau dikatakan efektif, ya kadang-kadang efektif, kadang-kadang belum efektif, tergantung daripada kondisi siswa itu sendiri. Oke, demikian presentasi saya hari ini Bapak Ibu. Sebelum menutup, kita refleksi dulu kira-kira apa yang bisa kita refleksikan untuk kegiatan hari ini. Diseminasi budaya positif. Ayo Bapak Ibu silakan. Yang belum lama itu lah. Wali dia paling umur itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kesimpulan ya Ibu ya. Iya betul. Kalau menurut saya, iya. Kesimpulan kalau menurut saya berarti inti pembahasan materi ini kita mengurangi sebuah hukuman, intinya atau bahkan kalau bisa menghilangkan, jadi menghilangkan hukuman, tapi kita tumbuhkan rasa introspeksi diri dari diri siswa gitu. Seperti itu, lebih ke motivasi kepada siswa dari dalam diri gitu untuk siswa. Intinya menurut saya seperti itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Dia, tepuk tangan dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita jam Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin satu lagi? Bu Eva. Bu. Ya, silakan Ibu Eva. Nanti dapat konsumsi juga. Ayo. Ya. Oke, melihat dari materi yang ada pada saat ini, saya kira sangat mendukung dan sangat memberikan pengetahuan yang lebih bertambah ke kita atau dalam penanganan siswa. Cuma mungkin pada proses pembelajaran ini kurangnya kesempatan diberikan kepada audiens untuk memberikan pengalamannya masing-masing sesuai dengan budaya positif. Saya kira itu. Kenapa? Dari semua guru tentu dalam pemberian motivasi positif, budaya positifnya itu tentu berbeda-beda. Sehingga dari sharing semua audiens ini kan kita bisa menambah metode mereka yang berbeda, apakah kita mampu menerapkan dan lain sebagainya. Saya kira. Terima kasih banyak Ibu Hartini, tepuk tangan dulu. Jadi sebagai masukan juga nanti mungkin pada saat saya melakukan kembali praktik baik lagi ya, saya akan ada sharing lagi ya secara menyeluruh untuk teman-teman ya. Memberi kesempatan dia. Ya, memberikan kesempatan pengalaman. Berbagi pengalaman ya. Dan mudah-mudahan nanti pesertanya lebih banyak lagi, jadi sharingnya lebih luas ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya pada hari ini. Dan mudah-mudahan pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin sekalian Mas. Oke, sudah. Makasih banyak ya Bapak Ibu. Saya diberikan kesempatan oleh kepada Ibu Hasriani Gani selaku calon guru penggerak angkatan 8 terkait diseminasi budaya positif. Kemarin beliau sudah menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif. Nah, jadi di sekolah kami ini memang sudah menjalankan namanya budaya positif. Jadi memang selama mengikuti kegiatan diseminasi kemarin sangat menarik sekali. Banyak teman-teman itu memberikan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah kami. Yang biasanya di sekolah kami ini diterapkan namanya 3S: senyum, sapa, dan salam. Nah, itu menurut kami itu adalah budaya-budaya yang sangat baik sekali untuk diterapkan terutama pada seluruh warga yang ada di sekolah ini. Dan setelah itu ada juga materi yang dimana materi itu membahas tentang 5 posisi kontrol. Nah, dan juga saya selama mengikuti diseminasi itu saya mengetahui apa saja sih 5 posisi kontrol itu. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui apa sih. Yang pertama penghukum itu seperti apa, dan pembuat rasa bersalah seperti apa, dan posisi teman juga seperti apa, dan pemantau pun seperti, dan terakhir manajer. Nah, itu beberapa 5 posisi kontrol yang kemarin Ibu Hasriani Gani jelaskan, dan itu sangat menarik sekali menurut saya untuk kami terapkan di kegiatan belajar mengajar kami selama ini. Oke, selanjutnya di dalam diseminasi tersebut ada beberapa hal juga yang menurut saya sangat penting sekali yang dibahas pada materi tersebut, terutama dalam hal ketika siswa itu melakukan kesalahan. Nah, jadi saya menganggap awal-awal kita tidak pernah mendengarkan siswa itu ketika membuat kesalahan, siswa itu tidak pernah kita berikan kesempatan untuk menjelaskan apa latar belakang mereka melakukan hal seperti itu. Nah, semenjak saya mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, saya mengetahui, oh ternyata kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta siswa itu harus diberi hukuman. Tapi ada juga yang namanya konsekuensi, dan terakhir juga ada yang namanya restitusi. Nah, ini sangat menarik sekali menurut saya ketika siswa itu kalau kita beri hukuman, artinya kita bisa membedakan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini kan hukumnya jangka pendek. Contoh misalnya jelas-jelas di aturan mengatakan Anda terlambat Anda 7.15 sudah terlambat. Tapi siswa itu tetap melakukan tidak menggubris hal tersebut. Nah, secara spontan juga karena dia melanggar hal seperti itu, mereka juga akan langsung otomatis mendapat hukuman. Tapi mendapat hukuman selesai. Nah, tapi tidak ada yang namanya efek jera dari kesalahan mereka tadi yang dengan hukuman tadi, dan juga konsekuensi. Nah, tadi kan kita membahas sedikit yang namanya hukuman, dan konsekuensi itu juga termasuk hukuman, tapi konsekuensi ini diminta yang namanya sebagai tanggung jawab siswa itu sendiri. Nah, dan biasanya konsekuensi ini menggunakan kesepakatan di dalam kelas. Contoh misalnya Riko tidak mempiket hari ini. Nah, jadi piketnya dia tuh kan karena sudah di awal sudah ada kesepakatan Riko mendapatkan jadwal hari Senin. Kalau misalnya Riko tidak mendapatkan tidak menyapu misalnya piket hari Senin, maka ia harus melanjutkan mengikuti jadwal yang sudah mengikuti jadwal selanjutnya meskipun itu bukan di jadwalnya si Riko tersebut. Nah, itu konsekuensi yang dimana mereka harus menggunakan tanggung jawab mereka sendiri. Nah, yang sangat menarik sekali menurut saya ada yang namanya bagian restitusi. Nah, yang dimana restitusi ini adalah siswa yang melakukan kesalahan, kita harus melakukan pendekatan persuasif, yang dimana kita mendengarkan alasan mereka melakukan kesalahan itu seperti apa, dan kita pun tidak bisa menggunakan metode hukuman atau konsekuensi tadi, tapi kita memberikan solusi atau memberikan solusi kepada anak tersebut untuk mencari solusi bagaimana dia supaya tidak melakukan
kesalahan tersebut. Nah, makanya saya sangat senang sekali mengikuti diskusi. Saya bisa mengetahui yang namanya restitusi tadi. Nah, yang sangat menarik sekali restitusi adalah memang selama ini kita selalu menghukum anak tanpa memberikan alasan, tapi di diri restitusi ini anak-anak mendapatkan efek jerak. Kenapa dikatakan mendapatkan efek jerak? Karena kita langsung memberikan kepada dia solusi. Jadi maumu seperti apa, nak? Biar kami mau. Kalau memang menurutmu seperti apa, siapa tahu kamu bisa berubah. Ya, seperti itulah yang keinginan anak-anak. Ya mungkin dari yang saya sampaikan ini sangat menarik sekali ya. Apalagi terkait diseminasi budaya positif sangat baik sekali. Semoga apa yang saya dapatkan pada kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Asriani bisa bermanfaat buat saya dan juga kepada Ibu Asriani. Semoga Ibu menjadi guru yang hebat, guru yang kreatif, dan juga guru yang bisa memberikan pembelajaran atau guru yang selalu berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, mungkin sekian dari saya yang balik terkait diseminasi budaya positif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.